Halo Sobat Bintang Bangsa, welcome to Graha Bintang Bangsa 2. Jadi seperti yang kalian tahu, Bintang Bangsa punya program bernama EduCamp Priority, di mana siswa-siswi akan menjalankan karantina selama program persiapan berlangsung. Karena kuota EduCamp Priority Batch 1 sudah full dan ternyata masih banyak yang antusias sama program ini, oleh karena itu Bintang Bangsa membuka program EduCamp Priority Batch 2. Lokasi Graha Bintang Bangsanya tidak jauh dari lokasi Graha Bintang Bangsa 1, hanya beda beberapa meter saja. Penasaran seperti apa Graha Bintang Bangsa 2? Yuk kita lihat! Halo! Jadi ini adalah area utama setelah kamu masuk dari pintu Graha Bintang Bangsa 2. Di sini ada meja, di mana meja ini seringkali buat menyambut tamu, terus juga anak-anak untuk bercengkrama, sekedar sarapan, dan lain-lainnya. Di Graha Bintang Bangsa 2 ini ada 2 kamar, ada kamar 1 dan juga kamar 2. Lalu di tengah-tengahnya ada kamar mandi yang bisa diakses oleh seluruh siswa, coach, guru, maupun tamu yang berkunjung ke Graha Bintang Bangsa 2. Nah, lalu di sini juga ada ruang kelas yang mana bisa diakses sama siswa-siswa untuk belajar oleh guru maupun belajar pribadi. Nah, lalu kalau misalnya kita lurus lagi nih ke belakang, di Graha Bintang Bangsa 2 ini ada musola yang bisa dipakai untuk siswa-siswa menjalankan ibadahnya. Sobat Bintang Bangsa, saat ini aku sudah bersama seseorang yang akan ngejelasin tentang EduCamp Priority ke kalian. Boleh kenalin kan namanya siapa? Halo, nama aku Alifa. Aku coach dari siswa-siswi Bintang Bangsa, khususnya untuk program EduCamp Priority. Oke, Kak Alifa nih, boleh jelasin sedikit tentang program EduCamp Priority? Oke, untuk program EduCamp Priority itu adalah program karantina atau asrama untuk siswa-siswi yang akan mempersiapkan tes seleksi Akpol Akmil atau TNI Polri tahun depan, khususnya itu di akademik dan jasmani. Oke, boleh jelasin nggak kegiatan belajar mengajar di EduCamp Priority itu seperti apa? Oh, boleh banget. Nah, untuk kegiatan belajar mengajarnya itu kita dari Senin sampai Sabtu. Senin, Rabu, Jumat itu kita ada jasmani di sore hari. Nah, kalau untuk KBM-nya kita udah setiap hari juga. Nah, tapi untuk KBM itu kita mulai di jam 10. Nanti istirahat, sholat. Terus tadi kalau Senin, Rabu, Jumat itu nanti lanjut jasmani di sore hari. Tapi kalau untuk hari Selasa sama Kamis itu kita full KBM, Kak. Jadi sesi 1 di jam 10, terus nanti setelah istirahat sesi 2-nya di jam 1, nanti lanjut lagi setelah sholat asar, sesi 3-nya di jam 4. Nah, kemudian di hari Jumatnya juga, Jumat sama Sabtu nih. Jumat itu kita ada paginya ada renang. Renangnya itu nanti kita ada coach renangnya sendiri. Kemudian kalau untuk hari Sabtu kita ada kegiatan lain, yaitu ada tahsin untuk siswa-siswa yang muslim, jadi ada kegiatan mengaji juga. Kemudian nanti siangnya itu kita ada jasmani kebugaran, jadi jasmaninya itu beda sama jasmani yang hari Senin, Rabu, Jumat. Jasmani kebugaran ini untuk melatih otot atau cek-cek postur mereka, jadi nanti coachnya ini lebih fokus ke membangun otot-otot mereka gitu. Oke, berarti itu sampai Sabtu ya? Iya, betul. Belajarnya. Kalau di hari Minggu tuh mereka ngapain, Kak? Nah, kalau untuk hari Minggu itu anak-anak tuh udah dapat free time. Jadi biasanya mereka udah punya kegiatannya masing-masing. Nah, anak-anak itu biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Biasanya kalau nggak main bola di lapangan sekitar asrama, atau ada juga yang IB atau izin bermalam dijemput sama orang tuanya.
atau ya dengan kegiatan masing-masing mereka di asrama aja. Oke, berarti selain kegiatan belajar, terus juga tadi kita tetap ngasih ya free time buat Iya, mereka. betul. Nah, apa aja sih Kak, kira-kira ada nilai-nilai tambahan apa ya selain akademik, terus juga jasmani di program Educamp Priority ini? Oh, tentu ada kalau nilai-nilai selain itu, karena kan kita tetap mendahulukan adab di atas ilmu lah ya. Jadi anak-anak itu juga diajarkan untuk disiplin, terutama dalam kegiatan beribadahnya nih. Kita kan di sini kan ada kakak asramanya, jadi tentu untuk siswa yang muslim maupun non muslim itu untuk ibadahnya tetap kita kontrol gitu ya. Jadi untuk sholatnya harus tepat waktu, bangun juga harus tepat waktu. Nanti dari sisi kebersihan kamar juga. Jadi selain akademik dan jasmani itu kita juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan gitu. Untuk fasilitas, kalau untuk fasilitas keseharian nih, kalau di asrama kita udah dapat makannya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemudian kalau untuk baju itu kita udah dapat fasilitas laundry juga 3 kali seminggu. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir harus nyuci baju dan lain-lain. Kemudian untuk fasilitas utamanya nih di akademik atau di jasmaninya, kita itu pertama saat siswa mendaftar kita ada asesmen dulu nih Kak. Jadi asesmen akademik sama jasmani itu untuk mengukur kemampuan siswanya dulu, kemampuan dasar siswa. Jadi kita bisa tahu yang harus ditingkatkan dari siswa ini tuh di mata pelajaran apa, atau kalau di jasmaninya tuh di bagian apa. Nah, nanti setelah KBM berjalan selama 1 bulan, kita juga ada namanya tryout ya. Ada namanya tryout ini dia setiap bulan. Jadi untuk biasanya ujian setiap bulan nanti diambil nilainya. Nah, nilainya ini nanti kita kumpulkan dalam bentuk laporan atau report siswa. Nah, report siswa inilah yang nanti akan dikirimkan ke orang tua. Jadi orang tua juga akan tahu perkembangan anak-anaknya selama sebulan. Setiap bulan itu setelah belajar, setelah intensif latihan itu perkembangannya sampai mana anak-anak ini gitu. Jadi di laporan itu tuh bisa tahu apa yang sudah meningkat, atau mungkin ada mata pelajaran yang nilainya turun, atau mungkin ada yang sudah mencapai nilai maksimal dan harus dipertahankan. Itu orang tua kan harus tahu ya. Jadi itu disampaikannya lewat sesi coaching. Ini juga yang termasuk dalam fasilitas kita. Nanti coaching itu dilaksanakannya setiap setelah TO, itu antara coach dengan orang tua gitu. Kemudian fasilitas lain kita ada namanya klinik juga nih Kak. Jadi klinik itu tuh sesi tambahan belajar. Karena tadi kan kita di hasil TO kan udah tahu nih mana nilai-nilai yang masih belum meningkat. Nah, itu bisa dijadwalkan klinik atau sesi tambahan belajar dengan mata pelajaran terkait yang memang belum dikuasai oleh anak-anak. Itu biasanya dilaksanakan malam hari saat jadwalnya kosong kayak gitu. Fasilitas lain tadi ada juga kita kolam renang. Kolam renang itu bisa digunakan oleh anak-anak di asrama kalau lagi waktu senggang atau untuk latihan kecil-kecil juga bisa. Itu sih Kak. Oke, banyak banget ya ternyata fasilitas banyak banget di Educamp Priority ini. Nah, tadi Kak Elva sempat sebut anak-anak, berarti banyak ya anak-anak. Banyak banget. Kira-kira udah ada berapa siswa nih Kak yang bergabung di Educamp Priority Batch 1? Kalau di Batch 1 kita udah full, kita udah di 40 siswa. Nah, banyak ya Kak di Batch 1? Iya betul, udah banyak banget dan udah full. Jadi untuk teman-teman yang kemarin nih nggak kebagian kuota di Batch 1, bisa segera mendaftar ke Batch 2 karena Educamp Priority Batch 2 sudah dibuka dan kuotanya terbatas. Untuk Sobat Bintang Bangsa yang tertarik buat daftar nih Educamp Priority Batch 2, bisa scan langsung barcode yang ada di atas sini yang nantinya akan langsung terhubung dengan konsultan pendidikan Bintang Bangsa. Oke, terima kasih Kak Elva atas waktunya, dan juga terima kasih buat Sobat Bintang Bangsa yang udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube Bintang Bangsa, dan komen di bawah video apa yang mau kita bahas selanjutnya. See you on the next video. Dadah!